Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Jumat tanggal 10 April 2026. Saat ini kita akan bersama belajar dan merenungkan sabda Tuhan melalui sebuah tema, yaitu kebangkitannya melayakkan kita. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap lawatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini kami juga bersyukur ketika Tuhan memberikan kesempatan dan waktu untuk kami bisa belajar akan firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, mampukanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bukan hanya menjadi orang-orang yang rajin merenungkan firman-Mu, tetapi kami pun juga mau untuk mewujudkannya di tengah-tengah kehidupan kami dan keseharian kami. Kami serahkan perenungan kami saat ini sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, kami bersiap untuk mendengarkan dan belajar atasnya. Terima kasih Bapa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai 11. 1 Korintus 15 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, yang demikian sabda Tuhan untuk kita. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukannya. Haleluya. Amin. Sekarang ini kita hidup di masa di mana orang semakin sadar akan kondisi ekologi yang ada di sekitar kita, kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Maka kemudian banyak orang yang kemudian mulai melakukan yang namanya 3R atau recycle, reuse, dan reduce. Dan salah satu yang kita lakukan biasanya adalah menggunakan misalnya botol plastik yang sudah tidak dipakai, yang sudah tidak berguna sebenarnya, tapi kemudian kita pakai untuk menjadi sesuatu hal lain yang itu bisa bernilai jual atau setidaknya bisa digunakan kembali. Misalnya ada galon plastik, galon air mineral, kemudian kita pakai karena sudah tidak bisa dipakai lagi, ya udah kita pakai sebagai pot. Yang tadinya hanya bisa dibuang, sekarang kemudian bisa digunakan lagi dan mempunyai nilai yang baru. Nah, gambaran itu yang nampaknya atau bisa kita refleksikan terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dialami oleh Paulus. Kita tahu bagaimana kisah Rasul Paulus. Ia bukan orang yang baik-baik saja. Bisa dikatakan ia orang yang sangat keji, orang yang sangat kejam ketika ia menganiaya, kemudian melakukan kekerasan kepada orang-orang Kristen mula-mula karena ia ingin mempertahankan ajarannya. Tetapi kemudian ada sebuah perubahan yang terjadi, seperti yang kita tahu, Allah atau Yesus kemudian menampakkan dirinya kepada Paulus, dan akhirnya Paulus bertobat dan dia melakukan karya yang luar biasa dari dasar atau dari perjumpaan dia dengan Yesus yang terjadi. Nah, gambaran ini yang kemudian juga sebenarnya kita rasakan. Kita adalah orang-orang yang sejatinya tidak layak. Kita adalah
bisa dikatakan kalau kasarannya kita itu seperti sampah yang udah nggak berguna, sampah yang kemudian sudah tidak bisa dipakai apa-apa lagi selain dibuang. Tetapi oleh karena penyelamatan Allah, oleh karena karya penyelamatan yang dilakukan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, kita kemudian yang adalah sampah dilayakkan lagi, kita kemudian dilihat sebagai yang berharga meskipun dengan dosa-dosa yang kita lakukan, untuk kemudian kita punya nilai tertentu yang jelas kita dipandang lebih baik daripada sebelumnya karena karunia dan karya penyelamatan dari Allah. Nah, lalu bagaimana kita hidup seharusnya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan? Rasul Paulus mengatakan bahwa dia dari kemudian karena ia sudah diselamatkan oleh Yesus melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, ia sudah kemudian dilayakkan oleh Allah, kemudian ia melakukan kerja yang dia katakan bahkan lebih keras dari mereka semuanya. Mereka itu rasul-rasul yang lain. Dan karya Paulus kita tahu juga begitu luar biasa karyanya. Artinya bahwa dari yang tidak layak, setelah dilayakkan, kemudian Paulus melakukan kerja yang luar biasa, kerja yang besar, kerja yang hebat. Itu kronologi perjalanan Paulus. Nah, kalau kita sebagai orang yang juga merasa tidak layak sebelumnya, tapi kemudian kita dilayakkan oleh Yesus melalui pengorbanan di kayu salib, maka kita pun juga harus melakukan kronologi yang sama dengan yang Paulus lakukan. Dari tidak layak, diselamatkan, kemudian melakukan kerja yang keras. Demikian juga dengan kita. Ketika kita dari tidak layak, diselamatkan atau dilayakkan, dan sekarang seharusnya kita juga melakukan karya yang lebih keras. Seringkali kita menjadi orang yang malah bermalas-malasan. Allah nggak ngakuin apa-apa juga sudah diselamatkan. Allah nggak usah ngapa-ngapain juga diselamatkan. Berbeda dengan yang lain, mereka harus kerja keras untuk bisa diselamatkan. Saya itu percaya, tinggal percaya saja sama Yesus, sudah saya selamat, saya nggak perlu kerja keras lagi. Seringkali mindset itu yang kita bawa sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang malas untuk melakukan karya kebaikan. Justru kita mau meneladani Paulus. Paulus yang merasa dia sudah dilayakkan oleh Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus, ia kemudian melakukan hal yang sungguh-sungguh, menjalani hidupnya dengan sungguh-sungguh dan menjalani hidupnya untuk Tuhan. Demikian juga dengan kita. Karena kita sudah dilayakkan, mari kita juga melakukan karya-karya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Karya kebaikan, karya kebajikan, dan setiap karya yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Allah. Dengan demikian, kita hidup sebagai orang-orang yang sudah dilayakkan oleh Yesus. Sehingga pengorbanan Yesus bukan menjadi sesuatu yang sia-sia, tapi pengorbanan Yesus menjadi sesuatu yang betul-betul berharga kita maknai dan kita teladani dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada alasan orang Kristen malas-malasan. Orang Kristen harus kemudian rajin dan giat untuk melakukan karya kebaikan. Selamat berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama menyerahkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, ketika kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak, dan kami hanya seperti sampah yang hanya bisa dibuang. Tetapi oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau melayakkan kami, dan Engkau mengaruniakan keselamatan kepada kami. Oleh karena itu, ajar kami ya Bapa, untuk kami meneladan apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika ia terus berkarya dalam hidupnya, bahkan berkarya dengan keras, berkarya dengan rajin untuk menyatakan kebaikan dan menyatakan berita kebenaran-Mu. Ajar kami untuk meneladan itu, sehingga dalam kehidupan kami pun turut menyatakan dan mengerjakan karya-karya kebaikan yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam keluarga, masyarakat, gereja, bahkan juga dimanapun kami berada. Sehingga penyelamatan-Mu dan pengorbanan-Mu menjadi sesuatu yang berharga dan tidak kami sia-siakan. Tuhan, saat ini kami mau bersama berdoa bagi saudara-saudara kami dalam pergumulan kesehatan mereka.
baik oleh karena usia yang semakin bertambah sehingga fisik semakin menurun, ataupun juga oleh karena sakit tertentu yang saat ini sedang kami rasakan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan Ibu Tugi Rasariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Bardi Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Christian Dauribu, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmirti Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, anak Amuresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, anak Afisa, Bapak Cahyo Mutati, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Cokotriono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nesip, Bapak Hadi Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, anak Nasya Alna Putri, Ibu Ramijo, dan juga saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir atas kehidupan mereka, Engkau yang menolong mereka dalam pergumulan mereka. Kami tahu Tuhan, pergumulan mereka bukan sesuatu yang mudah, tetapi kami percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati mereka. Demikian juga untuk pergumulan-pergumulan kami yang lain dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir dan kiranya kekuatan-Mu sendirilah yang memampukan kami untuk bisa menghadapi dan menyelesaikan pergumulan-pergumulan kami. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.